terima kasih udah mengklik video ini. Bagi kalian yang ingin ikut dengan aplikasi copy trading yaitu Cerberus, cara mendaftarnya adalah seperti ini. Pertama-tama kalian langsung klik link deskripsi yang ada di bawah ini ya, website Cerberus. Kalian tinggal klik, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah. Jika kalian ingin membaca syarat dan ketentuan, silahkan langsung klik syarat dan ketentuan. Maka kalian bisa baca-baca deskripsi dari awal sampai akhir. Setelah kalian sudah memastikan syarat dan ketentuan dan kalian tidak keberatan dengan segala tentang peraturan di dalam Cerberus, silahkan langsung klik belum punya akun, klik daftar ya, dan akan muncul seperti ini. Saya sarankan pada saat kalian membuat seperti ini, tolong catat di catatan kecil agar kalian tidak lupa untuk username dan password Cerberusnya. Karena kebanyakan orang itu terlalu typo antara mana username dan nama. Username adalah ejaan kalian untuk login terhadap Cerberus, sedangkan nama adalah nama kalian di Cerberus. Jadi pada saat kalian login, yang harus kalian ingat adalah username, bukan nama. Masukkan username yang kalian gampang ingat, masukkan password, masukkan nama kalian, terserah mau nama asli atau tidak, masukkan nomor handphone kalian yang ada WhatsApp-nya ya. Kode referral boleh diisi, boleh tidak. Setelah kalian sudah isi semuanya, langsung klik register dan tampilannya akan seperti ini. Dan setelah kalian daftar atau kalian bingung tata cara aktivasi, isi gaswi dan sebagainya, itu semuanya ada di dalam aplikasi Cerberusnya. Tinggal klik bagian tutorial di sini dan akan tersedia beberapa panduan untuk kalian, mulai dari daftar Cerberus, aktivasi Cerberus, isi gaswi, sambung IPA di MoonXBT, cara atur margin, dan ini akan terus di-upgrade sesuai dengan kebutuhan user baru ataupun para user yang sudah teraktivasi. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, pasar kembali dump ya, dan kita bisa melihat bahwa seluruh ini sedang bergejolak. Ini adalah sebuah tragedi kripto dan ini adalah dentuman besar di dalam kripto. Tapi saya tetap cuan sih. Aku bohong, itu jam 3 pagi ya, itu benar-benar gambling banget, tapi nggak terlalu gambling ya, karena di pasar sekarang ini gampang banget ditebak dengan menggunakan leverage besar ya, tapi memang nggak ada VIP ataupun di dalam Cerberus, karena saya tidak mau mengajak semua member saya untuk bergambling alias berjudi. 150 kali lipat itu sangat benar-benar nggak masuk akal. Nah, kita masih bahas tentang bagaimana pertarungan Binance atau CZ dengan si FTT atau SBF ya. Banyak sekali dampak yang mungkin kalian harus mempelajari, kira-kira dampak apakah saja. Atau bahkan ada berita yang berbicara seperti ini ya, sampai katanya ada 200 orang tercatat bunuh diri katanya, tapi saya nggak terlalu percaya sih sama beberapa hal yang seperti ini ya, sebelum memang ada benar-benar bukti paten. Kita akan bahas tentang 10 impact atau 10 hal yang akan terjadi ketika perang besar ini terjadi. Bang, apakah ini besar banget? Iya, mungkin kalau ini di dalam era dunia nyata atau dunia real, ini bisa dikatakan perang dunia. Karena apa? Ya, seperti yang kalian tahu ya, CZ atau Binance itu adalah representatif orang nomor 1 sedunia cryptocurrency, dan SBF pada saat itu, FTX itu adalah orang nomor 2 sedunia cryptocurrency. Jadi benar-benar orang sama-sama kuat ya, walaupun memang di atas kertas CZ dan Binance itu masih jauh berkali-kali lipat lebih kuat daripada FTX. Tapi apakah 10 dampak ini akan berdampak terhadap dunia cryptocurrency? Coba kalian benar-benar cek video ini ya, jangan skip. Kalian harus pahami 10 dampak ini dan kalian harus menyiapkan diri apakah yang akan terjadi dan apa yang harus kalian lakukan. Yang pertama, tahukah kalian bahwasanya banyak aset staking yang tak terselamatkan? Seperti yang kalian tahu atau kalian nggak tahu juga ya, FTX itu adalah sebuah market top nomor 2 besar sedunia. Ya, sekarang udah turun sih, ranking 50 udah terus besar. Tapi dulu pada saat normal itu adalah rank 2. Jadi kepercayaan masyarakat itu benar-benar tinggi. Dan kalau kalian cek di dalam marketnya, ini banyak banget stakingnya, mulai dari beberapa yang paling terkenal itu adalah Solana ya. Dan tahukah kalian bahwasanya total staking itu nilainya adalah miliaran dolar? Coba bayangkan ya, miliaran dolar. Bagi yang nggak tahu staking itu apa, staking itu adalah menyimpan aset kita dengan dijaminkan
terhadap sebuah market, lalu kita akan diberi beberapa persentase setiap kurun waktunya. Seperti halnya bank. Kalau di bank mungkin kalian dapat 8% per tahun, kalau di FTX ini mungkin dapat 10 sampai 30% dalam 1 tahun. Wow, memang sangat menggiurkan ya. Tetapi sekali lagi, saya Andi Firmansyah tidak pernah percaya entitas apapun. Kalau kalian selalu nanya, "Bang, duit lu banyak, lu kok main trading aja sih? Kenapa nggak staking dan sebagainya?" Nah, inilah yang saya maksud. Saya tidak pernah percaya dengan entitas apapun di dunia ini, apalagi benar-benar naruh harta pribadi saya 30%, 50% atau bahkan 100% di dalam dunia yang benar-benar staking, benar-benar dipegang sama orangnya. Saya nggak percaya sama hal-hal seperti itu ya. Lebih baik saya trading itu real, mau loss juga loss, mau profit juga profit. Jadi tahukah kalian bahwasanya banyak aset staking yang benar-benar hilang? Jadi ya, kalau kalian ini sekarang tidak staking, kalian adalah satu dari sekian juta. Banyak yang hoki ya, karena banyak orang yang benar-benar kehilangan aset staking dan nilai stakingnya itu miliaran dolar. Oke? Jadi, loh bang, maksudnya apa? Apakah duit mereka hilang? Tidak hilang bro. Jadi kan staking itu berbentuk dalam sebuah koin. Contoh, kalian beli 1 miliar, koinnya itu harganya 1000. Tetapi sekarang ini harga koinnya ini udah nggak karu-karuan, entah sampai 200. Jadi secara teknis uangnya tidak hilang, tapi nilai value-nya yang turun drastis. Ibaratnya kalian punya emas nih, emas ini yang tadinya harganya 1000 perak menjadi 200. Kayak gitu ya. Lalu yang nomor 2, likuidasi cross mode yang benar-benar tidak masuk akal. Baik di dalam market Binance, dia juga menyediakan FTT ya. Lihat ya, FTT adalah salah satu produk besar di dalam FTX, dan kalau kalian cek selama 1 minggu nih, lihat ya, harganya benar-benar turun parah ya. Turunnya nggak masuk akal, 48,5 dolar sampai ke sekitar 2 dolar atau bahkan menyentuh 1,5 dolar. Bang, maksudnya cross mode itu seperti apa? Cross mode adalah menjaminkan uang kalian yang bebas dengan hitungan kalian waktu trading. Contoh, uang kalian ini 1 miliar di dalam Binance itu ya, mode tradingnya. Kalian open posisi cuma 10 juta rupiah di dalam FTT. Misalkan open posisi long kayak gitu dengan leverage 10 kali lipat. Jadi kegerus tuh 1 miliarnya. Walaupun kalian memakai modal 10 juta doang, kalau kalian ada uang 1 miliar itu semuanya kegerus di sini, dan banyak sekali orang yang terlikuidasi benar-benar tidak masuk akal. Bang, bagaimana yang open short? Apakah dia untung? Bisa jadi untung, tapi ya pause itu nggak sebego itu ya. Biasanya kalau kalian open posisi leverage besar, langsung tiba-tiba dinaikin. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti inilah. Nah, tiba-tiba kalian open posisi, tiba-tiba segini, ya udah pasti likuidasi. Jadi itulah kenapa alasan saya tidak bermain di mode cross ya. Ini benar-benar seolah menampar kalian dan mengingatkan bahwasanya perkataan saya itu pasti ada benarnya ya. Kalau kalian mengikuti semua saran-saran saya, itu semuanya juga pasti ada alasannya. Bukan yang saya sombong. Berapa tahun kalian trading? Saya sudah kurang lebih 8 tahun ya, 8 tahun trading, dan pasti ada alasannya. Sama, saya juga dulu berapi-api seperti kalian, membela mati-matian Binance karena ranking nomor 1 dan beberapa market andalan saya. Tetapi lama-kelamaan saya memahami mana nih hal yang masih boleh dimainkan, boleh ditradingin, dan hal yang harus dijauhi seperti staking. Saya tidak bermain mode cross, saya tidak bermain, sayanya bermain mode isolate saja. Yang ketiga, hilangnya keseimbangan pasar kripto. Tahukah kalian bahwasanya di dalam CMC sekarang itu sudah tidak ada lagi tuh yang namanya FTX rank nomor 2 sedunia gitu kan. Di dalam pasar market kripto ini benar-benar FTX ini udah hancur ya, udah hancur benar-benar nih ya. Bahkan dia udah masuk trending buruk ya, 54,08% dalam 24 jam. Dan kalian tahu sendiri, market pasarnya sekarang sudah tidak bernilai. Nih, jika kemarin itu FTX itu ada di sini, market FTT itu ada di sini, produknya FTX atau SBF itu sekarang sudah tidak ada lagi ya, di market 10 besar udah tidak ada lagi. Dan ini nih, FTX US ini masih rank 25, benar-benar turun drastis parah ya. Turun drastis parah, benar-benar mengguncang keseimbangan pasar kripto. Maksudnya seperti apa bang mengguncang keseimbangannya? Gini, di dalam pasar rank nomor 2 ya, itu jelas-jelas volumenya itu tidak diragukan lagi ya. Kalian tahu, misalkan kalian contohkan kayak gini nih, di dalam Coinbase misalkan 90 triliun gitu, misalkan aja gitu kan. Bayangkan 90 triliun itu tiba-tiba nggak stabil, maka efeknya akan mengguncang seluruh peradaban, entah itu Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Dampaknya bagi kita apa bang? Ya dampaknya kalian tidak bisa memakai teknik analytical ataupun fundamental di era sekarang. Lalu yang keempat, volume FTT besar mempengaruhi harga Bitcoin. Nah gini, di dalam market FTT atau di dalam FTX token atau di dalam marketnya itu kan benar-benar mempunyai nilai value yang cukup besar ya, dalam bentuk Bitcoin juga pasti adanya kayak gitu. Nah tiba-tiba
tiba-tiba Bitcoinnya itu secara serentak dijual. Itulah yang mengakibatkan harga Bitcoin sekarang turun. Itu salah satu penyebabnya itu. Kenapa Bitcoin tiba-tiba sekarang tembus $15.000 kayak gitu kan? Itu adalah salah satunya. Apakah bisa turun lagi? Bisa. Nah, lalu nomor 5 nih, semua produk FTT tidak berfungsi dengan normal. Yang paling terkenal adalah staking. Dan kalau kalian adalah pemain Indodax, ya kalian tahu sendiri, token Bull dan Bear ini sudah tidak berfungsi lagi. Jadi bagi kalian yang masih bermain Bull dan Bear di dalam Indodax atau token-token ETF produk FTX lainnya, itu benar-benar saya sarankan mendingan cut loss aja daripada kalian berhalusinasi lalu kalian bertanya, kan bisa aja comeback bang. Apa kabar Luna bos ya? Pada saat lu Luna floating loss 500% pada saat itu, kenapa lu nggak cut loss aja? Ya kan, kenapa lu masih berharap dia naik tinggi dan tiba-tiba dia turun drastis 1000 kali lipat? Yang tadinya 1 triliun bisa jadi cuma 10.000. Apakah lu masih nunggu sampai seperti itu? Jadi saya sarankan Bull dan Bear di Indodax itu cut loss aja. Lalu yang nomor 6 nih, ini benar-benar serem walaupun kemungkinan cuma 1%. Jika terjadi comeback di FTT atau SBF walaupun kemungkinan cuma 1% ya, itu akan benar-benar mengguncang dunia. Maksudnya comeback seperti apa bang? Tiba-tiba Binance kalah. Kalau kalian main Mobile Legends atau main-main game-game lainnya, percayakah kalian bahwasanya walaupun tidak ada kemungkinan menang, tiba-tiba ada aja gitu yang membuat kita menang. Saya juga pernah gitu kan, turretnya udah hilang semuanya, saya tinggal sendirian, tiba-tiba hoki kayak gitu. Nah, bisa saja terjadi. Bisa saja SBF tiba-tiba comeback dan Binance itu yang kalah karena mereka kan sekarang perang ya antara CZ dan FTX. Bisa aja kalah, tiba-tiba pasar makin gila lagi. Dan sudah bisa dipastikan kalau Binance itu kalah, Binance yang kalah nih, bisa dipastikan harga Bitcoin itu di bawah 50 juta. Itu sudah pasti. Karena Binance memegang hampir 50% volume Bitcoin terbesar di dunia. Kayak gitu ya. Kalau Binance-nya bangkrut, bisa-bisa Bitcoin itu di bawah 50 juta. Itu pasti. Udah tidak bisa dipungkiri lagi. Lalu yang 7. Pasar akan banyak manipulasi. Jadi saya sarankan coba tolong kalian bermain yang aman-aman saja. Karena apa? Di saat era sekarang, mau teknik fundamental sepintar apapun, teknik analytical sepintar apapun, tidak akan ngaruh sama sekali. Ya kalian bisa cek sendiri harga Bitcoin ini semuanya sudah nggak masuk akal ya. Kalau kalian cek di harga Bitcoin sekarang udah sampai ke 15.000 dan sebagainya, itu benar-benar udah nggak masuk akal. Kalian nggak akan pernah bisa pakai teknik analytical apapun, apalagi di FTT ya. Semuanya benar-benar tergantung dengan hoki saja. Lalu yang nomor 8, serangan panik ya, benar-benar panik attack. Kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap kripto. Belum reda luka dari Luna, sekarang timbullah masalah baru FTT. Saya nggak tahu ya, ini karena persaingan atau CZ ini takut kegeser posisinya dari Binance rank 1, takut dikalahin sama FTX makanya dia nyerang, atau nggak tahu semuanya. Intinya ya kayak begini ya, ketidakpercayaan masyarakat ini sehingga masyarakat bisa saja menarik secara massal uang kriptonya. Dampaknya apa bang? Bitcoin akan turun secara drastis ya. Seperti ramalan saya di beberapa video saya yang lalu, bahwasanya Bitcoin itu pasti di bawah 15.000 dan banyak yang ngebully di dalam video saya ini ya. Dan ternyata sekarang kejadian. Lalu yang nomor 9, penarikan massal staking. Nah ini yang lebih serem nih. Bukan hanya FTT saja yang kena dampak, bisa saja produk-produk Binance juga itu orang akan ketar-ketir ya kan. Karena apa? Ya itu tadi loh analoginya, FTT dan Binance ini sekarang lagi berantem. Kalau kita deketin orang berantem, bisa aja ketonjok. Jadi banyak masyarakat yang tiba-tiba menarik hasil staking kita. Efeknya apa? Efeknya akan instant sell. Efeknya akan seperti apa lagi kalau instant sell? Efeknya akan harga turun terus-menerus dari koin top 100 besar CMC ya, mulai dari Bitcoin, Ethereum, BNB, semuanya akan turun secara drastis karena memang orang lagi ngamanin ke bentuk USDT ataupun fiat lainnya. Karena apa? Ya mereka nggak mau lah deket-deket sama orang yang lagi berantem. Dan kebetulan orang yang lagi berantemnya itu adalah orang nomor 1 dan orang nomor 2, Binance dan FTX ya. Itu hampir seluruh produknya ini kita pakai. Bahkan di Indodax pun kita pakai FTX gitu kan di dalam token leverage ETF-nya. Dan yang nomor 10 adalah penurunan drastis 100 besar untuk opsi MC. Itu udah pasti banget ya, pasti banget gitu kan, karena dampak-dampak seperti ini 100 besar Bitcoin turun, Ethereum turun, USDT dominan, ya udah tiba-tiba turun semuanya aja. Jangankan yang koin top major besar gitu ya, apa kabar koin-koin yang ecek-ecek kayak gitu kan, bisa-bisa koin-koin yang ecek-ecek benar-benar jadi sampah, benar-benar turun secara drastis. Dan yang terakhir adalah
pasti akan timbul era baru. Saya nggak tahu era apa yang akan tertimbul nanti ya. Maksudnya era baru itu seperti apa Bang? Ya akan ada sebuah dentuman baru, akan ada sebuah sistem baru seperti dulu pertama kali munculnya DeFi, pertama kali munculnya NFT, Metaverse, pertama kali munculnya staking dan sebagainya. Pasti akan ada sebuah era baru yang ingin merenggut kepercayaan masyarakat supaya dia ini loh, gue solusinya, kayak begitu ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, sampai saya buat video lagi. Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan mohon maaf kalau misalkan saya kurang power ya di hari ini karena memang saya lagi sedikit sakit, tetapi saya paksakan untuk membuat video karena memang ini adalah sangat penting video ini, karena benar-benar video yang bisa mempengaruhi tatanan dunia kripto. Saya Arif Firmansyah, use your logic dan salam traders.